masih membahas, apalagi kalau bukan seputar orang-orang yang mengaku peneliti. Kita teliti orang-orang tersebut. Mari kita simak apa yang kami bahas terhadap orang-orang yang mengaku peneliti, tetapi sebenarnya mereka adalah tersangka kasus meme Stupa Borobudur Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Roy Suryo ditahan terkait kasus ujaran kebencian mengunggah meme Stupa Candi Borobudur yang diedit menjadi muka mirip Presiden Jokowi. Tersangka kasus meme Stupa Borobudur Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Roy Suryo dipanggil penyidik Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan tambahan sebagai tersangka kasus penistaan agama meme Stupa Candi Borobudur. Sebelumnya Roy Suryo jadi sorotan karena video dirinya mengikuti acara klub mobil tersebar dan viral. Roy Suryo tertangkap kamera tertawa padahal sebelumnya jatuh sakit saat menjalani pemeriksaan. Dengan menggunakan penyaga leher, mantan Menpora ini bersenda gurau dengan koleganya. Padahal statusnya saat ini sebagai tersangka dan berdalih sakit. Membuat heboh karena videonya tersebar. Roy Suryo meminta maaf melalui pengacaranya, Elza Sharif. Roy Suryo terseret masalah hukum dan menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama karena mengunggah meme Stupa Candi Borobudur yang diedit menjadi muka mirip Presiden Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di video kali ini, kami hanya ingin menampilkan beberapa slide cuplikan-cuplikan dari kelucuan-kelucuan Mas Roy Suryo ya. KRMT Roy Suryo yang mengaku peneliti. Ya, kalau kami mengatakan kelucuan, walaupun itu sebetulnya ya bertolak belakang dari apa ucapannya dan sikap yang dia pertunjukkan ya. Jadi kelucuan sajalah. Kalau nanti kebohongan belum tentu itu bisa dia terima. Jadi kelucuan saja ya. Kami mengatakan lebih tepatnya kelucuan-kelucuan ya. Apa yang dia sampaikan bertolak belakang dengan apa yang dia sikapi. Bagaimana itu? Mari kita simak beberapa cuplikan ini untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Beginilah Mas Roy Suryo ini sebenarnya. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri dari apa yang telah terjadi. Mari kita simak, silakan teman-teman yang menyimpulkan, bukan kami. Kami hanya menyampaikan beberapa slide-slide video berikut ini. Semua juga ini berguna, tidak hanya untuk saya, tidak hanya tim hukum saya, tidak hanya juga untuk Dr. Tifa, tapi untuk semua masyarakat, semua insan manusia yang mungkin kemarin belum berani melakukan pra-peradilan. Dan sekarang teman-teman bisa lihat, tren pra-peradilan terjadi, ya kan gitu. Kalimantan Selatan, ya, itu melakukan pra-peradilan. Tren pra-peradilan juga terjadi sekarang pada siapa? Febri Diansah juga mengajukan, Ardiansah ya. Itu juga mengajukan pra-per. Tidak hanya untuk Mas Febri, tidak hanya untuk untuk masyarakat yang lain. Ya, ini adalah mekanisme baru di dalam peradilan di Indonesia, harus kita manfaatkan supaya tidak begitu saja kemudian kita langsung masuk pokok perkara. Jadi ini penting untuk semuanya. Saya belum pernah menggunakan ijazah saya S3 untuk tujuan publik. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang sekarang lagi ribut resek ini ya. Iya, ini salah gitu. Karena Mas Roy tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu untuk kepentingan publik. Saudari ini bisa diterangkan ahli di bidang apa? Ya. Pada pokoknya. Saya selama ini lebih menekuni bidang yang disebut sebagai telematika. Telematika adalah kependekan dari telekomunikasi, media, dan informatika. Sidang Citizen Lawsuit Solo 18 Februari 2026. Itu nama saya di situ. Dr. RMT Roy Suryo, Magister Kesehatan. Dr. RMT Roy Suryo, Dr. RMT Roy Suryo. Yang dilakukan oleh Mas Roy katanya Apanya? yang menghina dirinya. Menghina apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, udah dia merasa sendiri kan. Saya kan tidak nyebut nama. Saya kan tidak nyebut nama. Saya kan tidak nyebut nama. Iya kan? Tidak. Ya. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Huta Julu dan kawan-kawan mereka. Apa itu Mas Roy?
Agak kurang mas. Kabeh ya mereka itu kabeh. Nah itu ya. ketua harian. Akulah. Ya, si Billy ya. Billy itu punyanya Michael yang jaga di luar yang itu namanya Billy itu ya. Iya, benar ini. Atau Muhsin Taufik Bilfakih ini. Si Billy itu nama anjing saya. Yang paling gede itu namanya Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Saya tadi alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa profesor ya. Saya sebutkan namanya ya. Profesor Agung, Profesor Usep, Profesor Pak Ari Sabtono, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah sebelumnya saya ketemu Profesor Umi, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah wakil rektor di Universitas Gadjah Mada, dan semua mengatakan apa yang saya ikuti, ijazah saya adalah sah, tidak ada masalah. Oke, ini kita juga mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak UNJ-nya sendiri terkait dengan bagaimana hasil yang disampaikan oleh Bang Bil sendiri, yang dijawab oleh pihak UNJ melalui sambungan WhatsApp. Saya baca ini terkait hal tersebut, UNJ sampai saat ini masih mendalami dan mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sabtono, UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta Julu dan saudara Bill Fakih. Bukan nanti izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya. Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Bro, daripada nanti malah diseret-seret ya toh, saya aja nanti. Jadi izin yang banyak. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Dua orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang itu nggak bisa masuk. Nah, kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji, tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok? Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara di negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Bapak, saya tunggu. Kita akan buktikan. Sudah siap gak? Ada tuh prioritas bukti, akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Terlihat ya bagaimana Roy Suryo ini ketika akan bertemu seseorang yang dia anggap ya, mungkin dianggap tokoh yang akan bisa membawa dirinya untuk bisa mencapai atau menggapai
hasrat cita-citanya atau apapun itu ya, terlihat ketika bertemu dengan Mas Gibran Rakabuming Raka ya, dalam sebuah acara. Nah, hingga jatuh itu kamera, dia lupa memegang kamera, mungkin ingin bersalaman cepat-cepat, buru-buru, namun terlihat Mas Gibran itu sepertinya cuek saja ya terhadap Mas Roy Suryo. Apakah ini yang membuat, ya ini pertanyaan ya, pertanyaan. Apakah ini yang membuat Roy Suryo ini sangat dendam ya, ada dendam pribadi terhadap Gibran yang mencueki dirinya ya. Udah paham belum? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini, mungkin Anda pasti bisa paham dan bisa menyimpulkannya. Atau bisa juga klarifikasi langsung kepada Mas Roy Suryo secara langsung.